Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara seiman, kadang kita telah ikhlas mengorbankan waktu, pikiran, bahkan harta benda untuk menolong orang lain, tapi orang yang kita bantu justru memandang sebelah mata, bahkan berbuat jahat kepada kita. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Berikut ini kisah ular dan manusia tentang kebaikan yang tak akan pernah sia-sia. Al-Kisah, ada lelaki bernama Muhammad ibnu Hamir yang siang rajin berpuasa dan malam beribadah qiyamul lail. Suatu saat ia pergi berburu hewan. Di tengah perjalanan ada ular yang menghadangnya. Lalu terjadilah dialog di antara keduanya. Si ular, "Hai Muhammad, tolong selamatkan diriku." Ibnu Hamir, "Dari siapa?" Si ular, "Dari musuhku. Dia berbuat jahat kepadaku." Ibnu Hamir, "Musuhmu siapa?" Si ular, "Musuhku ada di belakangku." Ibnu Hamir, "Kamu dari golongan umat siapa?" Ular, "Dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Seketika itu Ibnu Hamir membuka selendangnya dan berkata, "Masuklah ke dalam selendang ini." Si ular, "Kalau aku di dalam selendang, musuhku akan tahu." Ibnu Hamir, "Lalu apa yang harus aku lakukan?" Si ular, "Jika kamu sudi berbuat baik kepadaku, bukalah mulutmu hingga aku masuk ke sana." Ibnu Hamir, "Aku khawatir kamu akan membunuhku." Si ular, "Tidak, demi Allah, tak mungkin aku tega membunuhmu." Kemudian Ibnu Hamir perlahan membuka mulutnya dan si ular pun segera masuk ke dalam tubuhnya. Setelah Ibnu Hamir meneruskan perjalanan, ia berpapasan dengan orang yang membawa parang yang ternyata adalah musuh si ular. Si musuh, "Hai Muhammad." Ibnu Hamir, "Ada yang bisa kubantu?" Si musuh, "Apakah kau bertemu dengan musuhku?" Ibnu Hamir, "Musuhmu siapa?" Si musuh, "Musuhku seekor ular." Ibnu Hamir, "Maaf, aku tidak tahu." Demikian ucap Ibnu Hamir, menutup-nutupi sembari mengucapkan istighfar 100 kali, karena sebenarnya ia mengetahui di mana si ular bersembunyi. Perlahan Ibnu Hamir melangkahkan kaki meneruskan perjalanan. Setelah cukup jauh, si ular pun mengeluarkan kepalanya. Si ular, "Sudahkah musuhku pergi dari sini?" Ibnu Hamir, "Kulihat kiri kanan, tiada siapapun. Jika ingin keluar, silahkan." Si ular, "Hai Muhammad, ada dua pilihan untukmu. Satu, kau pilih aku hancurkan limpamu dari dalam. Atau dua, aku lubangi hatimu ini dan kubiarkan dirimu tanpa ruh." Ibnu Hamir, "Subhanallah, di mana janji yang telah kau ucapkan? Apakah kau lupa dengan sumpahmu?" Si ular, "Mengapa kamu lupa permusuhanku dengan moyangmu, Nabi Adam, di mana aku membuatnya keluar dari surga? Salahmu sendiri. Atas dasar apa kau lakukan kebaikan kepada makhluk yang tak sepantasnya diperlakukan secara baik?" Ibnu Hamir tak menyangka jawaban keji dari ular yang telah ditolongnya, sampai-sampai terpaksa berbohong. Ibnu Hamir, "Kau yakin akan membunuhku?" Si ular, "Ya, pasti." Ibnu Hamir, "Kalau begitu, tunggu sebentar hingga aku naik ke gunung untuk menyiapkan diri." Si ular, "Silahkan berbuat semaumu." Lalu Muhammad bin Hamir pun naik ke atas gunung di tengah keputusasaan. Tak ada harapan lagi untuk hidup di dunia. Sesampai di puncak, Ibnu Hamir menatap arah langit sembari berdoa, "Ya Latif, Ya Latif, ultuf bi bilutfikal khafi, Ya Latif, bil qudratil lati istawaita biha 'alal ardh, falam ya'lam al ardh
aina mustaqirruka illa ma qafaitani hazihil hayya. Artinya, wahai Allah, zat yang maha lembut, wahai Allah, zat yang maha lembut, berlaku lembutlah kepadaku dengan kelembutanmu yang samar. Wahai Allah, zat yang maha lembut, dengan kekuasaanmu yang dengannya engkau menguasai aras, lalu aras pun tidak mengetahui di mana kekuasaanmu, kecuali tidak engkau lindungi diriku dari kejahatan ular ini. Ibnu Hamir melanjutkan jalannya. Tak disangka seketika itu ada sesosok lelaki rupawan, berbau harum wangi dan sangat bersih yang menghampirinya. Si rupawan, "Salamu alaika, hai Muhammad. Kenapa kau kelihatan sedih? Ada apa gerangan?" Ibnu Hamir, "Waalaikumsalam, hai saudaraku. Musuhku telah berbuat jahat kepadaku." Si rupawan, "Musuhmu di mana?" Ibnu Hamir, "Di dalam perutku." Sejurus kemudian, si rupawan itu memberikan suatu daun hijau seperti daun zaitun kepada Ibnu Hamir sambil berkata, "Hai Muhammad, kunyahlah daun ini, setelah itu kau telan." Tak terduga, seketika Ibnu Hamir mengunyah dan menelannya. Si ular berputar-putar di dalam perutnya dan keluar berkeping-keping dari arah bawah atau duburnya. Menyaksikan keajaiban itu, Ibnu Hamir memegang baju si rupawan dan bertanya, "Siapa sebenarnya dirimu, di mana Allah telah menyelamatkanku dengan perantara dirimu? Apakah kamu belum kenal diriku, hai Muhammad?" Kata si rupawan setelah sebelumnya tertawa karena ketidaktahuan Ibnu Hamir. Ibnu Hamir, "Belum." Si rupawan, "Mengertilah wahai Muhammad bin Hamir, saat kau dianiaya oleh si ular dan kau berdoa dengan doa tadi, para malaikat di langit mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah pun segera mengutus diriku datang menolongmu. Aku adalah malaikat Ma'ruf yang tinggal di langit keempat. Dikatakan kepadaku, pergilah ke surga, ambil daun berwarna hijau, dan segera berikan kepada hambaku Muhammad bin Hamir. Karena itu, wahai Muhammad, tetaplah berbuat baik kepada orang lain, karena perbuatan baik itu akan menjaga pelakunya dari keburukan. Meskipun yang dibaiki atau diperlakukan secara baik tidak memedulikannya, namun di sisi Allah, kebaikan tidak akan pernah akan tersia-sia." Saudara seiman, semoga penjelasan ini bermanfaat baik di dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.